Lensa EF dan juga EFS dari Canon untuk DSLR dibuat dalam jumlah yang banyak dan juga tentunya banyak juga yang punya. Kualitasnya juga bagus-bagus. Tapi seiring zaman sudah masuk ke era mirrorless dan Canon juga punya sistem kamera mirrorless, ya lensa DSLR semacam ini memang tidak lagi bisa dipasang langsung karena beda mount ya. Dan disitulah pentingnya fungsi yang namanya adapter. Dan adapter akan bisa menghubungkan lensa-lensa DSLR ini ke kamera Canon yang mirrorless. Bersama saya, Erwin Mulyadi, kita akan membahas di video ini tentang serba-serbi adapter untuk Canon DSLR ke kamera Canon mirrorless. Nah, adapter secara fungsi adalah untuk mengubah bentuk mount ya. Seperti namanya adapter artinya mengadaptasi atau mengubah. Jadi dia di sini ada mount yang jenis apa, misalnya untuk Canon EF gitu kan. Dan yang baliknya adalah untuk mount yang lain, misalnya untuk sistem RF di Canon mirrorless ini. Jadi ya fungsi adapter itu sebenarnya untuk mengubah aja, dan dia beda sama converter. Misalnya teman-teman tahu yang teleconverter itu bedanya dia tidak ada optiknya, dia bolong di sini. Dan fungsi kedua adapter yaitu karena dia adalah untuk memasang lensa DSLR di mirrorless, dia memiliki sebuah jarak yang sudah ditentukan nih. Ini namanya panjang flange back ya, sehingga waktu kita pasangkan di kamera mirrorless, dia itu akan membuat lensa DSLR ini bisa fokus, bisa tajam di sensor yang mirrorless. Jadi jaraknya udah pas, nggak bisa dilebihin atau dikurangin. Nah, karena memang adapter itu membuat secara fisik lebih memanjang, jadi ya kalau kita pasang lensa DSLR akan terasa sedikit lebih panjang dibanding lensa mirrorless. Nah, tapi adapter sendiri ada dua jenis secara umum, yaitu adapter yang memang fungsinya hanya untuk mengubah bentuk mountnya aja, dan yang kedua adalah adapter yang lebih rumit, yaitu memiliki elektronik di dalamnya. Nah, fungsi adapter yang kali ini akan saya bahas adalah adapter yang memiliki elektronik di dalamnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat ada pin kontak elektronik di bagian sini dan juga bagian baliknya. Artinya apa? Elektronik yang ada di dalam adapter ini akan bisa menjembatani ya komunikasi antara kamera dan lensanya. Itu yang penting. Artinya di dalam adapter ini ada sebuah chip yang bisa mengencode bahasa yang dikomunikasikan dari kamera ke lensa. Dan kalau kita tahu kameranya misalnya pakai Canon nih, kemudian lensanya juga Canon, maka dengan menggunakan adapter yang dibuat sama Canon juga, ini adalah yang paling tepat karena ya chip yang di dalamnya juga yang bikin Canon kan. Sehingga bila kita ingin tahu apakah kualitas autofokusnya, kecepatan dia dalam mencari fokus, kemudian IS-nya kalau ada, atau meteringnya, itu ya tidak perlu khawatir lagi karena kan ini adapternya sudah satu produsen yang bikin. Nah, satu hal yang unik dengan adapter ini ya, kalau kita perhatikan di bagian depan, ini kan ada pin marking untuk indikator memasang lensa. Ya, ada yang titik merah, ada juga yang kotak putih. Kalau teman-teman yang biasa menggunakan lensa EFS, seperti contohnya lensa ini ya, tentu tahu bahwa kotak putih itu artinya adalah titik untuk memasangkan dengan lensa EFS. Jadi artinya ya si adapter ini mendukung atau memungkinkan kita untuk memasang lensa-lensa EFS yang untuk APS-C ke dalam adapter ini. Ya, kalau kita ingat di masa lalu yang namanya kamera DSLR full frame yang Canon itu tentu tidak mungkin kalau kita mau pasang lensa EFS ya, karena tidak ada marking putihnya itu. Tapi ini jadi bisa. Sehingga ya kalau misalnya saya mau pasang lensa EFS ke kamera full frame Canon seperti ini bisa, dan ya memang akan ada yang tanya bagaimana dengan vignette-nya atau bagian yang tidak keambil karena kan lensa EFS kan lebih kecil. Tapi ya tetap bisa diambil fotonya, hanya saja megapikselnya akan turun ya, atau mengalami otomatis crop. Dan saya juga bertanya-tanya sebetulnya kalau dia memungkinkan untuk memasang lensa EFS, apakah ini juga menjadi sebuah sinyal di masa depan Canon akan mengeluarkan kamera yang menggunakan sistem RF tapi sensornya APS-C, dan itu saya juga tidak tahu ya, hanya Canon yang bisa jawab. Nah, sekarang kita akan langsung bahas adapter yang dari Canon ya. Jadi secara fisik materialnya juga solid dari bahan logam, dan dia memiliki
pelindungan dust and moisture resistant. Jadi kalau kita lihat di bagian belakangnya ini ada karetnya untuk mencegah masuknya air atau kotoran. Dan Canon bukan hanya menyediakan satu pilihan saja, tapi ada 3 pilihan adapter yang tersedia. Dan kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah yang ini yang paling standar, yang paling basic. Adapter yang fungsinya untuk mengubah mount dari lensa EF atau EFS ke sistem RF tanpa ada kendali atau pengaturan apapun di adapternya. Nah, yang kedua adalah adapter yang hampir sama kayak yang pertama, tapi bedanya dia menyediakan yang namanya control ring. Nah, ini asik sekali. Jadi di adapternya ada sebuah ring yang bisa kita putar untuk mengatur setting. Jadi bila lensa Canon DSLR dipasang dengan adapter yang ada ringnya ini, mengingatkan pada lensa-lensa RF yang memang biasanya menyediakan control ring di bagian depan. Dan ini akan membantu untuk mengganti banyak setting. Misalnya di menu di kamera kita bisa fungsikan ring ini untuk mengganti kompensasi exposure, bisa untuk mengganti diafragma bila mau, atau mengganti ISO misalnya. Jadi ini memang sudah saling kompatibel ya antara adapternya dan juga dengan kameranya. Yang ketiga yang paling mantap ya di sini adalah sebuah adapter yang memiliki slot in filter di bagian dalamnya. Jadi saya akan tunjukkan ini kalau saya tekan dan saya tarik, nah dia bisa terlepas. Nah seperti ini. Jadi ini adalah filternya dan ini adalah adapternya. Sebuah sistem yang memungkinkan kita memasang filter, baik misalnya filter ND, variabel ND seperti yang saya pegang ini variabel ND, atau juga CPL ke dalam adapter sehingga dia bisa menjadikan filter tanpa kita harus pasang filter di depan lensa. Ini sebuah solusi yang sangat menarik ya menurut saya, karena sebetulnya filter itu bisa dipasang di belakang gitu, nggak harus selalu di depan. Dengan memasang di belakang, kita cukup modal satu filter aja, kita bisa pakai untuk di banyak lensa. Kalau lensa kita diameternya beda-beda, kita harus beli banyak filter, itu tentu merepotkan. Nah ini menjadi sebuah solusi yang lebih praktis. Nah dari pengalaman saya menggunakan adapter di sistem Canon ini, yaitu misalnya dengan menggunakan lensa EF 35mm f1,4 disambungkan ke body R6, nah ini asik sekali ya. Jadi memang kombinasinya masih sangat pas dan enak untuk dibawa-bawa. Pertama saya rasakan bahwa adapter ini terasa solid dan dia punya tekstur yang sama dengan lensa DSLR. Juga tingkat presisinya juga bagus, jadi dia tepat sekali, tidak ada celah ataupun terasa longgar gitu. Tapi waktu kita mau buka itu juga mudah, dengan diputar gini dia bisa langsung dilepas. Baik ini yang untuk ke kameranya ataupun untuk yang ke bodinya. Jadi ini sama-sama mudah di sini. Dan ketika saya mencoba langsung memotret menggunakan sistem Canon yang sudah menggunakan adapter ini, memang saya temui tidak terasa ada perbedaan kinerja autofokusnya. Lensa 35mm dengan motor USM ini terasa sangat cepat dan seperti tidak menggunakan adapter. Jadi ini sebuah hal bagus, dimana kalau kita punya lensa DSLR kemudian kita adaptasikan misalnya ke sistem kamera lain, umumnya akan terjadi kompromi, yaitu autofokusnya akan melambat. Tapi ya tidak demikian dengan sistem Canon ini. Seperti misalnya saya pakai lensa RF gitu, padahal ini lensa DSLR yang EF. Dan juga seperti stabilisasi di lensa atau image stabilizer, kemudian juga metering, itu akan tentunya sama bagusnya. Ya, sebagai info tambahan, memang kinerja autofocus yang paling mantap adalah bila lensa DSLR yang kita pasang sudah menggunakan motor berjenis USM atau minimal menggunakan teknologi STM seperti lensa EFS yang ini. Dan kalau di kamera itu kita ubah mode fokusnya ke servo fokus untuk fokus continue, tidak ada masalah juga, sehingga waktu misalnya kamera lagi memfokus ke sebuah subjek, kemudian ada yang menghalangi dan dia mau ganti fokusnya, kamera bisa dengan mudah melakukan transisi fokus dari depan ke belakang dan
selanjutnya atau dan seterusnya dengan sangat mulus dan tidak ada kendala. Ya, sebetulnya satu lagi yang menarik adalah ini yang tadi kita bahas, filter drop-in di dalam adapter. Jadi ini kan sebenarnya kombinasi, dia sudah menjadi adapter juga menjadi sebuah filter. Kebetulan yang datang ke tempat kami adalah sistem variabel ND. Buat teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu variabel ND itu manfaatnya apa. Jadi kita bisa mengubah kepekatan ND yang ada di sini sesuai keinginan. Jadi kalau kita mau tidak terlalu gelap bisa, atau mau sedang bisa, dan mau gelap sekali bisa. Jadi tinggal diputar saja di bagian samping sini. Ini ada roda kecil. Misalnya saya putar gini, dia menjadi semakin gelap. Dan ini adalah posisi yang paling gelap sekali atau paling pekat, setara ND 250. Nah, ini akan membantu misalnya kalau kita traveling ingin memotret aliran air atau slow speed dengan menggunakan beberapa kemungkinan atau variasi ND, atau saat kita bikin video misalnya. Karena waktu kita merekam video di tempat yang outdoor dan terang, kita akan banyak membutuhkan ND yang bisa diubah-ubah kepekatannya. Ya, sebagai catatan, seperti filter variabel ND pada umumnya, kalau kita putar ke posisi yang paling gelap, memang akan mengalami color shift. Ini juga ada menjadi kebiruan dia kalau di posisi paling pekat. Sehingga saya sarankan kalau tidak butuh yang paling pekat, tidak usah diputar sampai mentok supaya tidak mengalami color shift. Ya, dari uraian tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya tidak sulit ya untuk kita bisa menikmati lensa-lensa DSLR yang sudah dimiliki di masa lalu di kamera Canon mirrorless yang akan kita pakai misalnya lebih ke jangka panjang gitu. Walaupun memang Canon juga tetap akan mengeluarkan lensa-lensa baru untuk sistem mirrorless, lensa-lensa RF yang lebih modern, tapi tidak ada salahnya bagi yang sudah punya lensa DSLR atau bahkan mungkin ada rencana mencari lensa DSLR yang harganya bisa jadi lebih murah, tidak ada kekhawatiran mengenai kinerja autofokusnya dan hasil fotonya. Karena adapter yang tersedia dari Canon itu juga memiliki kualitas yang bagus dan juga chip elektronik yang membuat lensa-lensa DSLR bisa bekerja dengan maksimal di kamera mirrorless. Bahkan bisa dibilang autofokus di lensa DSLR ini bisa jadi berkinerja lebih baik dan lebih cepat di kamera mirrorless karena autofokus algoritma di kamera mirrorless kan memang lebih canggih. Ya, itulah penjelasan saya tentang sistem kamera dan lensa Canon dan tentang DSLR ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya.